Bagaimana cara menemukan topik skripsi? Bagaimana cara memilih topik skripsi, topik tugas akhir, topik penelitian yang mudah? Pasti Anda pernah merasakan bagaimana buntunya, susahnya mencari topik penelitian. Nah, saya punya satu tips bahwa Anda tidak perlu pergi kemana-mana, tapi Anda memulai dari textbook Anda. Nah, ingin tahu? Simak terus sampai akhir karena di bagian akhir video ini saya akan memberikan satu super tips yang bisa Anda gunakan untuk mencari topik penelitian dari textbook Anda. Apapun bidang studi Anda, apapun kajian Anda, tapi cara ini jitu Anda bisa terapkan. Simak terus. Saya Profesor Tirta Mursyitama, siap membantu Anda dalam membuat tugas akhir, mencerahkan Anda, membuka pemikiran Anda. Bagaimana cara menulis tugas akhir, bagaimana mencari topik penelitian, dan sukses belajar di pendidikan tinggi. Baik, seringkali kita merasa kesulitan untuk mencari topik-topik penelitian untuk tugas akhir kita, skripsi misalnya. Nah, namun kadang-kadang kita juga justru mencari ke hal-hal yang sulit, mencari ke tempat-tempat yang mungkin kita tidak bisa menjangkaunya. Nah, padahal ada satu sumber, yaitu textbook, yang bisa kita gunakan untuk mencari topik penelitian atau menjadi inspirasi dari topik penelitian kita. Nah, ini mencari topik penelitian merupakan satu bagian yang penting ketika kita mau menulis bab 1. Tanpa ada topiknya, kita tidak bisa memulai bagaimana bab 1 dari skripsi atau tugas akhir kita. Selain itu, kita juga kadang merasakan bahwa saya belum punya pengetahuan yang cukup atau saya belum punya pengalaman yang cukup. Saya tidak tahu apa fenomena-fenomena yang menarik di luar sana. Atau mungkin saya punya minat tapi apakah itu topiknya bisa diteliti? Apa doable? Apa researchable? Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di kepala kita. Mari kita mulai dengan mencari topik penelitian cukup dari textbook kita. Nah, bagi yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Like, share, berikan komentar karena akan mendapatkan informasi-informasi terkini tentang sukses belajar di pendidikan tinggi. Baik, tips yang pertama, mulailah dari textbook yang kita punya. Bidang kita apa? Bidang kita sosiologi, antropologi, manajemen, hubungan internasional, politik. Silahkan pilih satu textbook yang Anda miliki. Nah, kalau Anda belum punya, ya Anda harus cari. Anda bisa pinjam di perpustakaan atau Anda bisa beli. Pilih satu textbook. Karena textbook itu memberikan informasi-informasi dasar, informasi-informasi penting tentang bidang ilmu kita. Nah, perhatikan juga di bagian daftar isinya. Biasanya di bagian awal dari textbook itu, bagian-bagian awal, bagian pengantar, memberikan informasi-informasi dasar. Dan kemudian di bagian-bagian berikutnya, biasanya memberikan informasi-informasi yang lebih detail, lebih spesifik tentang topik-topik yang ada di bidang kita. Tips yang kedua, perhatikan chapter atau bab yang paling menarik buat Anda. Anda lihat di bagian awalnya sudah ada bab pendahuluan, kemudian cari mungkin di bab berikutnya 4, 5, 6, atau 8, 9, seterusnya. Cari yang membahas tentang topik-topik dalam bidang kajian Anda. Baca pelan-pelan, bandingkan satu sama lain. Ya. Tentu ini harus menjadi satu topik yang Anda suka. Topik yang Anda memang minati untuk Anda teliti. Baca perlahan bab itu, coba pahami topik-topik itu. Kalau memang Anda belum tahu pasti topik mana yang akan dipilih, memang tidak ada pilihan lain kecuali Anda membaca semua bab-bab dalam textbook itu. Setelah itu, Anda mau menentukan topik mana yang sekiranya, wah ini yang paling cocok untuk penelitian saya, atau ini yang mau saya kerjakan. Nah, pilih topik itu. Tentukan, jadi hasil dari langkah yang kedua adalah memilih topiknya, memilih satu bab yang memang khusus sesuai dengan minat Anda. Tips yang ketiga adalah kembali ke chapter awal. Apa maksudnya? Setelah Anda memahami topik dari bab tertentu, setelah Anda pelajari dengan seksama, pahami dengan detail, oh ini yang menarik penelitian saya, ini akan saya kerjakan.
Tetapi kadang ada sesuatu yang membuat kita belum paham, maka kembalilah ke chapter awal. Chapter awal itu biasanya memberikan payung, memberikan informasi awal yang lebih umum, yang lebih general, yang kemudian memberikan pengantar bagi topik-topik yang lebih kecil, ya, yang lebih detail, yang akan dibahas di bab-bab berikutnya. Ya, paham ya? Pelan-pelan. Jadi kembali ke bab awal, ke chapter-chapter awal yang biasanya itu membagi lagi sub-sub topik yang tadi Anda baca di langkah yang sebelumnya. Nah, penting sekali untuk memahami juga chapter-chapter awal ini, khususnya yang berkaitan dengan topik yang kita pilih tadi, karena akan memberikan pemahaman, memberikan satu pencerahan, sesuatu dasar pengetahuan ketika kita memilih topik yang ada dalam klasifikasi atau kelompok besar itu. Oke, baik, mungkin saya berikan contoh ya. Misalnya ini untuk pengkaji hubungan internasional. Ya, biasanya textbook hubungan internasional pertama memberikan pengantar tentang apa itu definisi hubungan internasional, aktor-aktornya, kemudian perspektifnya, teori-teori yang digunakan ya secara sepintas sebagai pengantar. Nah, di bagian berikutnya biasanya terkait dengan topik-topik besarnya. Ya, ketika perspektif tadi disampaikan, apakah itu misalnya liberalisme, apa kemudian strukturalis ya, atau kemudian itu misalnya realis begitu. Nah, di bagian berikutnya biasanya ada topik-topik berkaitan misalnya international security, keamanan, ekonomi politik internasional. Nah, kemudian spesifik lagi, lebih kepada soal perang, damai, konflik, terorisme, perdagangan, perusahaan multinasional dalam hubungan internasional, dan lain-lain. Nah, maksud saya itu, setelah Anda melihat mampu membedah textbook Anda dalam bagian-bagian besar itu, paling nggak dalam 3 bagian besar ya, pengantar, mungkin yang di tengah adalah payungnya, bagian payungnya, yang ketiga adalah bagian-bagian topik-topik khusus. Nah, itu tadi maknanya kembali ke chapter yang awal yang di depan. Langkah yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah setelah Anda membaca chapter awal dan memahaminya dan juga memilih topik tadi di bab-bab berikutnya, biasanya Anda akan menemukan satu hal yang saling terkait. Misalnya tadi di awal ada pengklasifikasian yang lebih umum terhadap topik atau textbook itu ya. Kemudian di situ biasanya ada konsep-konsep juga. Ada juga bahkan mungkin teori-teorinya. Nah, dengan adanya pemahaman terhadap konsep, terhadap teori, kita bisa mendapatkan satu hints ya, mendapatkan satu pemikiran, satu tanda-tanda, satu sinyal bahwa untuk memahami topik ini yang kita pilih, untuk meneliti topik yang kita pilih, teori apa yang kita pakai, atau literatur review seperti apa, atau kajian pustaka seperti apa yang akan kita lakukan. Nah, apa yang akan kemudian kita buat ketika kita meneliti topik ini? Nah, ini adalah 4 langkah dalam mencari topik penelitian dari textbook. Nah, sekarang super tipsnya adalah, pertama, tentu Anda harus memiliki textbook itu. Kalau belum, cari, pinjam di perpustakaan. Dan berikutnya adalah pilih topik ya yang memang Anda suka, Anda minati. Setelah itu coba lihat, bandingkan dengan topik-topik yang lain, mana yang kira-kira paling mungkin bisa dikerjakan dalam waktu tertentu. Misalnya 1 semester atau maksimal 2 semester ya, agar Anda tidak buang-buang waktu dalam menyelesaikan tugas akhir atau untuk mencapai sarjana Anda. Nah, itu tadi tips mencari topik penelitian, mengerjakan bab 1 dari textbook. Ini bisa dikerjakan untuk topik-topik yang lain, untuk bidang-bidang kajian yang lain. Nah, silahkan, jangan lupa saya ingin komentar Anda terhadap tips ini, apakah Anda bisa melakukannya dengan baik. Jangan lupa komentar di video ini. Like, subscribe, dan share. Terima kasih, sampai bertemu dengan video-video saya berikutnya terkait dengan penelitian, menulis tugas akhir, dan sukses di perguruan tinggi. Sampai ketemu, sukses buat Anda semua para pejuang skripsi mahasiswa Indonesia. Bye!